di Tangerang ini perkembangannya makin absurd. Kalau sebelumnya disebut sebagai misterius, tiba-tiba sekarang muncul pengakuan dari sekelompok nelayan bahwa mereka yang membangun katanya itu demi mencegah abrasi, tsunami dan alasan lain yang menurut saya ini terlalu sophisticated buat untuk seorang nelayan ya. Bukan kita mau meremehkan para nelayan ya. Ya, simpang siung status dari pagar ajaib itu atau pagar misteri itu makin lama makin absurd. Karena tidak ada satu tindakan yang lebih terarah dilakukan oleh pemerintah. Jadi seolah pemerintah menunggu redahnya public opinion hari ini. Begitu public opinion mulai mendesakkan semacam kebutuhan untuk kejelasan, klarifikasi minimal, semakin yang berlangsung bukan public opinion tapi public relation. Itu yang menunjukkan bagaimana public opinion akhirnya dihalangi oleh public relation. Yang saya maksud public relation adalah isu atau keterangan dari pihak yang merasa tertuduh bahwa itu bukan mereka. Dalam hal ini adalah Pantai Indah Kapuk 2. Bahwa itu ditanam oleh rakyat, oh itu demi abrasi, menghalangi abrasi, itu demi memecah gelombang segala macam, yang memerlukan keterangan ilmiah sebetulnya, bukan keterangan sepihak. Jadi sebetulnya harus cepat-cepat pemerintah melakukan riset ilmiah tuh, supaya setiap hari ada 2 kali misalnya konferensi pers menerangkan bahwa oke, hasil risetnya menunjukkan bahwa itu tidak mungkin demi abrasi, itu tidak mungkin untuk memecah gelombang itu. Jadi tidak ada keterangan akademis yang bisa membatalkan itu. Harusnya sudah ada keterangan akademis yang dicicil aja. Ini kan bencana juga. Jadi sebetulnya soal yang kita sebut memitigasi bencana itu, yaitu bencana keriuhan di sosial media itu, dimulai juga dengan keinginan untuk mulai menjelaskan secara ilmiah apa posisi dari pagar 30 km itu. Nah, setelah itu baru boleh ada semacam persaingan opini publik atau persaingan public relation, bahwa ini ada kehendak rakyat, bahwa ini ada swadaya dari rakyat. Padahal kata-kata itu kan semua kata-kata public relation yang kalau dihitung misalnya swadaya 30 km itu artinya berapa harganya, berarti berapa uang yang dikeluarkan oleh nelayan tuh, dihitung dengan skala ekonomi yang hilang ketika sebagian dari nelayan justru menganggap justru kami dirugikan secara ekonomi karena tidak bisa mengakses laut. Jadi masalah itu yang mesti cepat-cepat diterangkan oleh pemerintah, bahwa riset sementara menunjukkan bahwa itu bukan abrasi. Riset sementara menunjukkan bahwa protes rakyat justru lebih masuk akal ketimbang teori untuk pemecah gelombang itu. Jadi sekali lagi ini yang harus segera diucapkan oleh pihak pemerintah.